Yuhu guys, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat aja kan? Gimana? Udah pada kerja atau masih rebahan nih? Yang semangat kerja untuk para pekerja dan yang semangat untuk para rebahan yang hobinya rebahan. Oke, kali ini kita bahas tentang film action judulnya Sniper Assassin gitulah pokoknya. Nah, pertama gue lihat covernya kayak kurang mantul gitu sih, tapi berhubung gue ini suka banget sama film Sniper, ya udah gue lanjutin aja. Ternyata not bad lah, walaupun masih bagus film Sniper dong. Oke, langsung kita ke filmnya ya guys. Namun sebelum itu, silahkan ambil bantal, ambil guling dan selimut Anda. Nyamankan badan Anda senyaman mungkin, siapkan charger HP dan camilan, dan sama-sama kita mulai filmnya. Waca! Pada film ini, Thomas Becket dan Brandon Becket tak mendapat penugasan rahasia sebagai sniper. Kali ini keduanya justru menjadi korban. Alkisah terjadi pembunuhan terhadap Bruno Diaz, tokoh bisnis negara Costa Verde, Amerika Tengah. Costa Verde hanyalah nama rekan semata, tapi amat sering dipakai film Hollywood sebagai nama sebuah negara di Amerika Tengah. Tokoh yang dibunuh esok harinya dijadwalkan berpidato di seremoni pencabutan embargo perdagangan dengan Presiden Amerika di Washington DC. Adapun pelaku penembakan seperti sudah bisa ditebak, adalah seorang sniper. Di awal film, pelakunya ditampilkan sebagai sosok wanita yang berbahasa Jepang gitulah. CIA, Badan Intelijen Amerika, menerima laporan kalau penyidik Costa Verde menemukan bukti berupa rambut di Brandon Becket di sekitar lokasi kejadian. CIA menemukan bukti kalau Brandon terbang bolak-balik ke Amerika ke Costa Verde pada periode sekitar hari penembakan. Karena investigasi masih belum dini, CIA membentuk petugas tak resmi yang bermarkas di sebuah safe house di Seattle, tak jauh dari rumah Thomas Becket. Pasukan bersenjata dari Satgas CIA pun langsung menggerebek Brandon yang sedang cuti dan berada di rumahnya di pinggir LA. Ia tak melawan dan langsung dibawa ke safe house. Ketua Satgas John Franklin diperankan oleh Loicon Murdo mulai menginvestigasi Brandon. Dari bukti yang ada, ia yakin Brandon pelakunya. Yang ia ingin pastikan adalah beberapa besar peran Thomas Becket dalam membunuh itu. Interogasi baru berjalan sebentar, namun datanglah Zero, sebutan singkat bagi Zack Rosenberg, Ryan Robbins, agen dari Homeland Security, seperti yang sudah diutarakan kepada Franklin. Brandon mengaku tak tahu menahu kejadian di Costa Verde. Zero, yang ditampilkan lebih cerdas dari Franklin, mengaku bisa memahaminya, walau untuk sementara ia sendiri akan terus melakukan investigasi sesuai perintah kolonel yang jadi atasannya. Franklin akhirnya memutuskan untuk memindahkan Brandon ke tahanan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan, mobil yang membawa Brandon diserang sekelompok anggota mafia Rusia. Target mereka adalah membunuh Brandon. Mereka mendapat perlawanan. Dari jauh, sniper pertempuran yang beraksi di Costa Verde mengawasi. Ia dikenal dengan nama Lady Death atau wanita kematian. Melihat gelagat anggota mafia Rusia bakal kalah, ia menghabisi mereka dari jarak jauh. Juga para pengawal CIA, Brandon sendiri bisa melepas borgol, menembak dua orang bersenjata dan melarikan diri dengan mobil CIA. Zero terus menyelidiki kasus itu. Ia mendatangi Donald South, pengusaha Amerika yang menjadi mitra bisnis Bruno Diaz, yang terlihat wajahnya di sejumlah foto bareng dengan Diaz sebelum penembakan. Donald mengaku sendiri atas kematian Diaz. Terlebih dengan kematian Diaz berarti peluang bisnis di Costa Verde untuk perusahaannya.
Novasil Permasi jadi penghilang. Jika embargo jadi dicabut, ia bisa menjual perusahaannya dengan harga mahal kepada Picus Industries, perusahaan raksasa berbasis di Vancouver, Kanada yang sebentar lagi mengakuisisi Novasil. Secara pribadi ia menduga pembunuhan itu melibatkan Picus Industries yang tak mau membeli Novasil dengan harga premium. Ia pun menyarankan Zero untuk follow the money atau mengikuti alur dari uang dalam melanjutkan penyelidikan agar penyelidikannya jauh lebih optimal. Follow the money. Scene pun berpindah ketika Zero pergi ke Vancouver. Ia hanya ditemui oleh Dragponic, kepala security Picus Industries. Mereka tak banyak mendapat info. Ia kembali ke Amerika dan menginterogasi anggota mafia Rusia yang ternyata selamat dalam aksi penyerangan di jalanan. Ia mengaku tak tahu orang yang menyuruhnya, tapi ia tahu kalau orang itu bicara di dekat helikopter. Setelah diselidiki, Zero tahu orang itu adalah Dragponic. Setelah menghubungi anak buah Franklin di CIA, ia juga tahu kalau Drake bernama asli Clark M. Connell, rekan satu batalion Brandon Beckett sewaktu bertugas di Afghanistan. Sebagai Clark, ia sudah dinyatakan meninggal 5 tahun yang lalu. Wasil Zero sudah tahu mengapa Brandon jadi terikat dengan pembunuhan di Costa Verde. Brandon sendiri pasca serangan di jalan datang ke rumah ayahnya yang tinggal di hutan. Franklin juga sudah mengirimkan pasukan untuk meringkus Brandon dan Thomas Beckett. Saat akan beraksi, Lady Death pun tiba di sana dengan kehadiran dari seorang sniper. Pasukan CIA dihabisi satu persatu. Di dalam rumah, duo Beckett berhasil mengidentifikasi lokasi sang sniper. Saling adu tembak pun tidak terbendungkan lagi. Brandon berhasil merusak senjata sang sniper. Ia pun kemudian mendatangi dan terlibat perkelahian sengit dengan sniper asal Jepang yang anggota Yakuza itu. Easy. Lady Death akhirnya menyerah di bawah todongan senapan Thomas Beckett. Ia pun mengaku sebagai orang suruhan oleh Dragponic. Menggunakan radio milik perusahaan yang tewas, Brandon menghubungi Franklin dan menjalankan kejadian di rumah ayahnya. Bersama-sama juga dengan dukungan Zero, mereka menyusun rencana meringkus Drag. Has to trust you, or at least sense that you're pissed off. Dead and why? To be cooked. I'm Japanese. Lady Death disuruh pura-pura mengantar Brandon ke rumah Drake dengan dibayang-bayangi pasukan bersenjata CIA. Drake terjebak di situasi menjadi kritis ketika Drake akhirnya menyekap dan melekatkan pisau di leher Brandon. Apa solusinya? Kemudian Brandon membisikkan sandi rahasia. Audi, Fit, dan Tej. Thomas Beckett pun akhirnya dengan tepat dapat menembakkan senapannya tepat di kepala Drake dan akhirnya mati. Oke, sekian. Film ini sebenarnya sangat bagus sebagai action, namun kurang mengena karena yang saya inginkan itu snipernya Brandon Beckett ya. Oke, nggak apa-apa walaupun agak gimana gitu aksinya, tapi this not bad lah. Jadi untuk kalian yang ingin menonton film action, film sniper yang ditekankan tapi bukan ketegangan yang saya sarankan untuk menonton film ini lebih sehat, lebih
lebih apa ya, masuk akal dan lebih mantap lah. Oke, sekian dulu. Jika kalian suka dengan video yang jika kalian suka dengan video editan yang ala kadarnya ini dan channel yang masih kentang ini,